Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yeni Saripa dari UPTD SD Negeri 54 Ek Batu, CGP Angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Selatan, untuk menyampaikan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas dan kepala sekolah lain di lingkungan sekitar saya. Adapun tujuan wawancara yang saya lakukan adalah sebagai bahan refleksi untuk mengetahui apakah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin telah dilaksanakan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Berikut ini adalah hasil dari wawancara saya. Selamat menyaksikan. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Yeni? Alhamdulillah sehat, Pak. Itulah harapan kita, kalau bisa kita diberikan kesehatan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begini, Pak. Kami dari guru penggerak ada tugas. Jadi mewawancarai kepala sekolah. Salah satunya Bapak sebagai pimpinan saya. Saya di sini tujuannya belajar untuk pengambilan keputusan, Pak. Jadi saya bisa minta waktu Bapak sebentar untuk ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Pak. Bisa kita siap membantu. Kita kan saling bekerja sama antara stakeholder yang ada, baik itu kepala sekolah maupun yang ada warga sekolah di sini. Silakan. Adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan selama menjadi pemimpin di sekolah kita, di mana masalah itu menimbulkan dilema kepada penyelesaian Bapak? Jika ada, bolehkah jika Bapak menceritakannya kepada saya tentang pengambilan keputusannya seperti itu, Pak? Iya, baik Bu Yeni. Setiap diri kita juga kita memiliki masalah, apalagi dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita ini ya, UPTD SD Negeri 54 Ek Batu. Ada masalah yang memang kita hadapi bersama. Setiap keputusan itu sesuatu masalah itu akan timbul dilema bagi kita semua, bagi Bapak juga, bagi rekan-rekan kita, karena kita kan mau ingin mengambil keputusan yang memang nanti keputusan itu yang terbaik, yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga tidak merugikan orang banyak. Jadi Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus di mana terkadang kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kalau masalah itu, kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, itu saya pribadi mengidentifikasi berdasarkan daripada sudut pandang hukum. Harus keterkaitan supaya kita tidak melanggar yang namanya norma hukum maupun norma-norma yang ada. Tentu kita cari benar dan salah, artinya kasus tersebut merupakan bujukan moral, namun kena lawan benar, maka dia masalah tersebut menjadi dilema etika. Itu tentunya diambil satu keputusan yang tepat. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang tadi Bapak? Ya, tadi kan sudah saya katakan, saya melakukan identifikasi kasus itu, baik itu dari segala sudut pandang, kemudian memikirkan, menimbang, mencermati secara matang mana yang paling benar dari keputusan itu, supaya keputusan tersebut dia menguntungkan banyak orang dan kemudian tidak ada yang dirugikan.
Sehingga walaupun benar sama benar pasti ada yang lebih benar gitu Iya. ya. Kalau mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan dengan suatu kasus, tentu saya sebagai pimpinan di sekolah ini menentukan penyebab masalah itu, kemudian siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi-solusi daripada keputusan itu, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan ataupun mengambil solusi yang terbaik itu. Walaupun dia benar sama benar, tapi adalah yang mana yang lebih tepat lagi, yang bisa memang bermanfaat lebih banyak. Kalau hal-hal yang Bapak lakukan selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti apa itu langkah-langkahnya Pak? Ya, kalau masalah kasus-kasus di dilema etika ini, saya melakukan analisis daripada suatu kasus tersebut, kemudian mencari ataupun menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan yang ada, baik dari Permendikbud maupun dari peraturan daerah, kemudian surat-surat edaran yang berlaku serta norma-norma yang berlaku yang ada di Indonesia ini, serta mengedepankan kepentingan umum supaya apa yang menjadi suatu kasus dilema etika itu dia dapat tercapai sesuai dengan keinginan bersama. Jadi artinya solusi tersebut dia bermanfaat banyak dan berlaku juga secara jangka panjang. Bagaimana Pak dengan hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan itu memang banyak. Kenapa? Karena kan biasa ada pro kontra, sama-sama ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, ya, dan musyawarah maupun apa. Ini perlu dan tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus dilema ini itu harus memerlukan suatu keterbukaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi saling terbuka kita. Juga bisa didiskusikan bersama. Iya. Ya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu begitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Seperti kasus dilema tadi gitu Pak. Apakah Bapak langsung serta-merta memutuskan di saat itu juga atau memang Bapak ada prosedur yang harus Bapak jalankan terlebih dahulu seperti itu? Baik, kalau mengenai tata kala atau jadwal itu memang dia tidak ada terjadwal. Tetapi kalau prosedur itu jelas ada. Misalnya kasus yang sudah saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu, kemudian melakukan berbagai pertimbangan agar keputusan nanti yang diambil adalah keputusan yang paling tepat dan bermanfaat bagi semua. Misalnya dari kasus tadi, apakah Bapak butuh curhat mungkin atau bagaimana untuk mengambil keputusan ini, siapa yang Bapak percaya untuk membantu Bapak seperti itu? Apakah ada gitu Pak faktor-faktor atau orang yang bisa membantu Bapak untuk menengahi mungkin Pak seperti itu untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar Bapak jadi yakin mantap ini keputusan yang terbaik seperti itu? Baik, jadi tetap ada faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil suatu kebijakan. Tentunya saya tetap, namanya kita manusia, nggak bisa kita berdiri sendiri, kita harus bersama rekan-rekan sejawat kita,
musyawarah, kemudian memang ada yang memang saya percayakan yang bisa nanti berkonsultasi, baik itu rekan kita sendiri maupun dengan dinas pendidikan, untuk bisa mengambil suatu kebijakan dalam upaya nanti menangani suatu kasus dilema yang terjadi di sekolah kita ini. Jadi Bapak walaupun sudah ada keputusan yang kira-kira menurut Bapak benar, Bapak tidak langsung memutuskan tapi masih menimbang-menimbang lagi dan bertanya pendapat orang-orang yang menurut Bapak bijak dalam forum itu. Seperti itu. Iya, karena supaya jangan kita menganggap diri kita itu benar semua. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Inilah yang diharapkan. Artinya apa? Intinya di dalam hal ini untuk mencari suatu keputusan yang terbaik, kita harus ada komunikasi, menjalin komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi yang baik itu dengan banyak pihak maupun yang tadi komunikasi searah, maka keputusan yang kita ambil itu dengan kita pertimbangkan secara matang, maka hasilnya nanti bisa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi semua yang ada warga sekolah. Jadi memang penting musyawarah itu Iya. ya, untuk mengambil keputusan dilema etika ini terutama. Iya, musyawarah, komunikasi yang baik. Nah, terima kasih Pak. Saya rasa cukup. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan sudah saya ajukan seluruhnya. Jadi pembelajaran bagi saya dari pernyataan-pernyataan Bapak tadi. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Pak ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Leli? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Leli, boleh kita berbincang-bincang sedikit Bu Leli? Ada yang ingin saya tanyakan, beberapa hal tentang pengalaman Bu Leli dalam mengambil keputusan, begitu Bu Leli. Jadi saya ingin belajar begitu sama Bu Leli. Boleh silakan Ibu mau tanya tentang yang kasus apa? Begini Bu Lel, dari pengalaman-pengalaman yang telah Ibu lalui, begitu kan? Pernah tidak Ibu merasa dilema dalam mengambil keputusan seperti itu Bu? Pernah, namanya lembaga pendidikan, instansi yang resmi pasti ada masalah yang harus diselesaikan, tapi kita harus lebih teliti dalam menyelesaikannya. Nah, jadi dari pengalaman Bu Leli tadi, bagaimana Bu Leli mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama pastinya kita identifikasi dulu masalahnya apa, yang melatar belakanginya apa, kita cari fakta di lapangan seperti apa kebenarannya, ada nggak konsekuensi hukum dari setiap masalah yang muncul, baru kita bisa ambil solusi dari permasalahan tersebut. Berarti ada tidak hukum yang dilanggar seperti itu ya Bu Iya. Leli ya. Selanjutnya Bu Leli, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama itu tadi kita cari dulu mana yang lebih banyak mengandung kebenarannya atau kebaikannya dari permasalahan yang ada itu. Misalnya dua-dua tadi, mana yang lebih dominan kebaikannya dan mana yang lebih sedikit
nilai kebaikannya dari setiap permasalahan itu. Baru kita ambil keputusannya apa langkah yang terbaik. Berarti walaupun dia benar, sama-sama benar, pasti ada yang terbaik, yang Iya. paling benar itulah yang diambil. Ya, ada lebih dominan kebaikannya yang mana. Nah, pertimbangan Bu Leli, dari mana Bu Leli menilai itu lebih banyak kebaikannya seperti itu Bu Leli? Kita lihat fakta di lapangan apa kasus yang terjadi. Misalnya kalau secara sanksi moral, mungkin sanksi masyarakat mungkin itu masih hal yang masih bisa dianggap benar. Tapi kalau sudah menyangkut masalah hukum, terkait dengan hukum, itu mungkin kita belakangkan. Nah, selama ini Bu Leli, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, kita cari fakta tentang kasus tersebut. Jangan sampai keputusan diambil nanti malah menyalahi aturan yang ada. Yang kedua, kita musyawarahkan dengan seluruh warga sekolah tentang pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut. Berarti Bu Leli, yang pertama itu keputusan itu jangan sampai menyalahi aturan seperti itu ya, Ya, Bu Leli. jangan sampai menyalahi aturan yang ada. Kemudian bermusyawarah. Ya. Nah, kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Langkah yang pertama itu yang biasanya saya ambil, mencari fakta apakah keputusan yang akan diambil nanti akan menyalahi aturan yang ada atau tidak. Kemudian setelah itu semua solusi-solusi itu dimusyawarahkan ke rekan-rekan guru jika ini menyangkut tentang sekolah. Selanjutnya sebelum diambil keputusan, kita pertimbangkan dampak apa yang terjadi setelah keputusan itu kita buat. Itu dia langkah-langkah. Selanjutnya ini Bu Leli, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu yang selalu saya lakukan itu musyawarah dengan seluruh guru dan staf yang ada di sekolah, karena keputusan yang diambil nanti menyangkut kepentingan bersama yang ada di sekolah. Artinya berarti musyawarah ya Bu? Ya, yang musyawarah paling efektif. mufakat. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Bu Leli, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangannya itu pastinya berhubungan dengan perasaan, karena pengambilan keputusan ini harus memenuhi semua pihak yang ada di sekolah. Jadi dilema itu saya sebagai pemimpin, apakah keputusan yang diambil itu sudah memberikan keputusan yang terbaik untuk seluruh pihak yang ada. Itu yang saya lakukan. Berarti intinya perasaan Ibu sendirilah yang menjadi tantangan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk masalah ini tergantung dengan kasus yang terjadi, tergantung dengan besar kecilnya kasus. Kalau misalnya kasus itu ringan, bisa diselesaikan pada saat itu dan di tempat itu, kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau memang kasusnya itu menyangkut orang banyak, maka kita butuh jadwal untuk menentukan penyelesaian kasus tersebut. Bu Leli, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentunya kalau dalam hal ini, kalau di sekolah pasti ada seseorang yang menjadi panutan yang bisa kita ajak untuk sharing tentang satu permasalahan yang kita anggap dia itu senior dan mampu membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Itulah yang terkadang bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi ada panutan ibu ya Bu ya, misalnya guru-guru senior untuk sharing-sharing seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, ini yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pengalamannya pastinya dalam mengambil setiap keputusan kita tidak boleh terburu-buru. Kita cari dulu fakta yang terjadi, apa yang melatar belakangnya, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian kita musyawarahkan apapun yang terjadi, kita musyawarahkan dengan seluruh rekan-rekan yang ada di sekolah. Itu intinya. Terima kasih Bu Leli sudah bersedia berbagi kepada saya. Bisa saya ambil pelajaran dari penjelasan-penjelasan Bu Leli tentang pengambilan keputusan ya Bu Leli ya. Terima kasih banyak Bu Leli. Sama-sama.